Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan lancar rezekinya. Di video kali ini saya akan bahas sebuah tripod yang menurut saya ini bakalan jadi tripod multifungsi. Tripod ini mereknya Inbex tipe IB2R. Tinggi maksimalnya dia bisa sampai 170 cm, kemudian bebannya bisa kuat sampai 5 kg. Kemudian ini saya beli dengan yang ada overheadnya, jadi buat bikin video review dari atas gitu Pak, viewnya. Ya, kita langsung mulai saja buka. Ini overheadnya seperti ini, seperti batang mikrofon ya, ada puter-puterannya. Bahannya dari besi ya, metal, aluminium sepertinya. Untuk tripodnya ini harganya 140 ribuan. Kalau dengan overheadnya jadi 170 ribuan. Kalau dilihat dari kemasannya ini kayaknya produk Indonesia ya. Ada tulisannya semua pakai bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Cinanya. Tapi di sini nggak ditulis made in China. Apakah ini buatan lokal atau kerjasama ya, produksi Cina tapi brand Indonesia? Ini dapat tasnya seperti ini. Nah, nanti bisa diselempangkan. Nah, ini tripodnya Pak. Dibungkus plastik secara rapih. Beratnya lumayan kokoh ya, lumayan berat. Bahannya dari metal. Nah, seperti ini. Panjang terlipatnya 60 cm. Jadi kayaknya nggak masuk full kalau dimasukin ke tas. Ini saya coba pelajari dulu dan raba-raba ya. Ternyata cukup bagus build quality-nya sesuai dengan harganya. Biasanya kalau ada mereknya seperti ini, barangnya nggak asal jadi ya. Jadi kualitasnya dipentingkan. Oke, barusan sudah saya coba sekitar 2 jaman ya. Cukup mengerti, cukup menguasai, cukup dapat feelingnya. Nah, jadi kalau di bawah tas ini masuk semua. Overheadnya, tripodnya, kemudian cantolannya bisa masuk semua. Kalau cantolannya terpasang dia panjang ya, terlalu keluar. Salah satu keunggulan tripod tipe ini adalah dia bisa dipakai di medan miring atau permukaan yang gak rata, karena kakinya bisa diatur berbeda ya tingginya. Jadi beda dengan tripod yang kakinya fix segitu, itu cocoknya untuk di permukaan yang rata saja. Nah, begini penampakan terbuka fullnya. Ini cukup kokoh ya. Nah, sekarang kita lihat artikulasinya. Ini quick release-nya tadi, pasangnya cepet banget. Nah, jadi untuk kameramen, videographer ini cocok ya. Bisa naik turun, kemudian kiri kanan. Nah, ini penampakan ketika HP terpasang ya. Ketika dipasang HP pun masih aman, HP-nya enggak oblak ya. Kemudian untuk vertikal horizontalnya di sini. Nah, ini sudah jadi mode vertikal. Jadi konten kreator, YouTuber, TikToker, Shopee affiliate ini cocok sekali. Nah, sekarang kita coba engkolnya. Ini untuk menaikkan lagi supaya lebih tinggi. Ini diputar seperti ini, ada dratnya. Kemudian ini harus dikencangkan ya. Ada putaran lagi di sini. Nah, ini tinggi 170 seperti ini. Ini tinggi maksimalnya. Nah, karena saya suka bikin video review produk, jadi saya perlu yang tipe overhead. Jadi overhead ini gunanya untuk mengambil angle dari atas, Pak. Ini sistemnya seperti batang mic ya, atau stand mic. Seperti ini, bisa dimiringkan, kemudian bisa dimaju mundurkan. Kalau ini iseng ya, ini nggak sesuai fungsi Pak. Sekarang kita pindahkan HP-nya ke ujung sini ya. Jadi produknya atau benda yang akan kita shoot itu ada di bawah posisinya.
Sekarang kita coba lihat dari dekat ya. Nah, ini penampakan dari dekatnya. Ini yang ketika terpasang overhead. Seperti ini. Jadi kita leluasa ngesut produk di bawah ya di sini, ngesut barangnya di bawah. Ini juga ada pengaturan lagi untuk naik turunnya, kemiringannya. Kemudian ini untuk mengencangkan pencepitnya ya. Nah, ini sistemnya sama seperti mic stand ya. Bisa dinaik turunkan atau dimaju mundurkan. Kemudian di sini juga ada pegangan ya untuk dibawa-bawa seperti ini. Kemudian di tengahnya ada cantolan ya untuk menggantungkan pemberat. Sekarang kita lihat kakinya seperti ini, kecil ya. Sama jempol, gede jempol, kurang lebih segede telunjuk lah, segini ukurannya. Nah, kalau kepalanya seperti ini tadi quick release yang saya maksud, tinggal ditarik, ini diangkat saja langsung lepas. Nah, seperti ini. Ini langsung lepas nanti. Ini tongkat ini untuk mengencangkan naik turunnya ya, tiltnya. Kemudian yang ini untuk mengencangkan kiri kanannya. Kemudian ada water pass-nya juga di sini, Pak. Nah, di posisi sini. Kemudian ini engkol yang tadi yang untuk menaik turunkan batang tengahnya ya, atau kepalanya seperti ini. Cuma ini harus segera dikencangkan kalau sudah, karena bisa turun lagi. Kencangkannya di sini. Untuk mekanismenya semuanya oke ya, berjalan lancar, ya ada macet dikit-dikit, tapi it's okay sesuai harga. Bukan yang produk asal jadi, tapi bukan yang paling kokoh. Buat saya ini pas banget ya, harganya nggak yang paling murah, kemudian kualitasnya masih cukup dipakai, dan umurnya sepertinya bakalan lama. Terakhir, kenapa saya bilang ini bakal jadi tripod multifungsi adalah ini. Jadi tripod ini sekalian untuk tripod uklik, Pak. Cuma untuk uklik atau bedil-bedil yang lainnya, ini kayaknya jangan dibuka full ya. Dilihat dari dimensinya ini kurang meyakinkan. Cukup terlihat cungkring kakinya. Selain itu juga karena ini memang tripod bukan khusus untuk bedil, tapi masih bisa diakalin dikit-dikit lah. Nah, untuk dudukannya ini perlu ditambah lagi yang bentuknya huruf U, tinggal dimasukkan saja. Cuma sekarang kita coba diletakkan di sini saja ya. Nah, ini cukup nyaman banget, stabil. Apalagi tipe seperti ini, saya bilang tadi dia bisa dipakai di permukaan yang gak rata. Karena yang namanya lokasi pengetesan atau spot untuk hunting gak selalu rata, Pak. Untuk sekarang kita coba-coba dulu ya. Nah, ini naik turunnya enak. Seperti ini. Kiri kanannya juga enak. Sip lah. Kayaknya ini bakal jadi tripod yang cocok, Pak. Sekian dulu saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.